Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cece, Iya, Kak sayang. Yuni, Mas Yuni. Iya, sayang. Ada yang bisa dibantu? Pengen curhat, Kak. Waduh, curhat bahaya ya. Saya taramali dikit, Enggak curhat bahaya, Kak. taramali dikit. Oke, tapi ingat ya, satu hal di mana jangan menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Curhat tentang apa? Oke, curhat galau hati. Waduh, ngedeni ya? Maksudnya? Yo, maksudnya pengen pulang, pengen kerja, terus nggak karu-karuan lah pokoknya, nggak tahu gimana ya mau ngomongnya. Oke, perasaan, hati, batin tidak selaras dan tubuh nggak seimbang. Iya. Kenapa? Sudah capek kah? Kalau capek sih ya nggak capek sih, karena buat keluarga, buat anak pengen sukses maksudnya. Cuma pengen deket sama anak. Terus kemarin kan ini aku finish kan tinggal 12 bulan lagi lah, masih lama kan. Nah terus aku nih masih punya tanggungan, otomatis kan ya masih tanggungan anak sekolah masih 3. Tapi anakku yang bikin berat itu anak sih sebenarnya. Kalau masalah kerjaan enggak, cuma anak. Beratnya Anakku kenapa? tuh pengennya mamane pulang di rumah. Terus di sisi lain saya pengen anak saya itu pinter. Ya pinter dari segi semuanya. Kalau aku di rumah takutnya aku nggak bisa membiayai yang aku pinginin, dan aku pengen anakku pinter, pengen anakku kayak temen-temen, nggak kayak maknya lah intinya, biar dia itu gimana ya, sukses gitu, sukses dalam belajar, dalam segala hal, nggak seperti mamai lah. Terus pengennya cuti, tapi kemarin aku bilang, Mama cuti, terus nanti Mama lanjut kerja lagi, boleh nggak? Enggak lah, pokoknya kalau Mama masih pengen kerja dulu, terus nanti pulang terus. Aku nggak mau Mama kerja lagi. Lah kalau Mama nggak kerja, nanti Mas, Adik nggak sekolah. Mending aku nggak sekolah daripada Mama kerja ninggalin aku. Jadi kan kayak batin itu, anakku berarti kan membutuhkan kasih sayang seorang ibu lah intinya kan kayak gitu. Udah lama juga sih aku tinggal. Udah lama juga. Kalau ngomong masalah anak memang sakit lah, Cek. Hati itu rasanya nggak karuan gitu loh. Udah berapa hari ini memang aku udah bukan berapa hari lah, udah berapa pokoknya bulan-bulan nih aku itu merasa gimana ya sama suamiku, aku rundingan. Iya Pak, gimana ya baiknya. Gak usah cuti lah Ma. Nah engkau naik cuti malah menyiksa batin anakmu. Aku nggak mau terulang kayak kemarin itu. Sakit rasane. Aku merasakan waktu kamu tinggal, aku sendiri sebenarnya merasakan sakit, cuma aku kuat di depan anak-anak, biar anak-anak juga kuat, biar nggak melihat aku lemah. Sebenarnya aku juga nggak, kita hidup sederhana, apa yang kita punya aku pun udah cukup. Yang penting kita bersama gitu. Dan umurku pun udah tua ya Ci ya, kalau mau cuti sekarang ini 42 yang masih muda. Takutnya kalau aku mau rehat dulu sementara di rumah atau 1 tahun atau berapa bulan, takutnya nanti nggak bisa masuk, karena aku kendala ke bahasa sih sebenarnya di sini tuh. Bahasa saya itu nggak begitu fasih, nggak begitu kayak teman-teman yang bisa bahasa dengan bagus. Dan saya pertama kali kerja di Hong Kong mendapatkan bos yang sebentar ada telepon masuk, ada bos telepon, jangan telepon. Why?
Mbak ini ketakutan Muak. dan kekhawatiran yang berlebihan menurut pendapat saya. Dia takut Wai. seperti ini maka akan seperti itu. Takut seperti itu maka takut seperti ini. Mau. Dia lagi dengerin telepon dari majikannya. Jadi galau yang berlebihan ini. Mau ayan nah. Sopo sing ngayanan Mbak. Jadi ketakutan Mami yang mau. berlebihan. Ketakutan yang bagi saya adalah tidak masuk akal juga. Tapi ini tidak cuma pada sampean, Mbak. Sebenarnya No. pada semua orang yang sedang merantau pulang kayak dilema. Oh, can dengan Bener nggak? mati Kayak dilema. ngotin Jadi Mbak. di antara buah si malakama. Jadi buah si malakama. Ngerti nggak? Jadi dia itu dalam dilema. Halo. Nah, kenapa Mbak ya? Oke. Gimana Kak? Tadi sampai mana ya Kak? Kok lupa? Enggak nih, sampean tadi bilang antara pulang 1 bulan 2 bulan atau bahkan 1 tahun 2 tahun. Kira-kira masih bisa nggak ya Kak kalau kerja? Oke, boleh nggak saya bahas satu-satu sebelum saya jawab? Iya, bahas Oke, dulu. Iya. pertama sampean terlalu khawatir. Sebenarnya mantep hati nih sampean. Karena sekali lagi harta bisa dicari, tapi anak Iya. nggak bisa kembali, Mbak. Iya. Kasaran orang ngomong Iya, kan kayak gitu. iya. Saya pribadi lebih mengutamakan anak saya. Saat anak saya sudah memberikan keputusan, Mama pulang. Udah pulang dulu. Ya udah pulang aja dulu. Jadi kalau masalah seperti apa sekolah atau tidak, berarti sampean kan nggak percaya bahwa sampean tuh bisa di Indonesia itu pasti bisa. Dan anaknya sampean, orang sukses itu bukan dinilai dari pendidikannya. Ini sampean jangan lupa loh. Iya. Seorang anak mengabdi pada orang tuanya itu sudah dibilang sukses loh. Dia mau menghargai orang tuanya, dia bisa memberikan yang terbaik pada orang tuanya. Walaupun cuma lulusan SMA, itu sudah jos loh Bu. Daripada dia lulusan tinggi, tapi nggak punya moral dan nggak punya adab. Iya. Bener nggak? Ini yang pertama. Dan Iya, yang iya. kedua, kalau memang sudah memutuskan untuk cuti, ya cuti. Kalau memutuskan cuti hanya menyakiti, teruskan dulu, terus pulang. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, apakah kalau saya sudah pulang 1 tahun, 2 tahun bisa masuklah Hongkong lagi? Nah ini kekhawatiran yang berlebihan lagi. Loh, pulang dulu, nikmatin dulu. Siapa tahu kamu di Indonesia buka bisnis usahamu lancar. Kan nggak usah balik Hongkong toh? Amin. Nah, Ya. itu tanamkan dalam hati, dalam kepercayaan. Ya jangan bilang, waduh gak ada duit iki. Mulai Indonesia entek bangkrut iki. Ya jelas bangkrut, Mbak. Wong dari otak kita aja udah ngomong bangkrut. Bener nggak? Kamu tuh Iya. beruntung dibandingkan dengan orang-orang lain karena punya anak yang sangat mengabdi. Dimana anak yang tidak mementingkan materi, lebih mementingkan kasih sayang seorang ibu. Wah, bangga ya, Iya. patut dibanggakan itu. Iya. Cuman sampean yang kurang percaya dengan keadaan, sampean terlalu ketakutan. Iya, karena pernah hidup susah, jadi itulah yang jadi penatiku sebenarnya Cek. Ngerti? Orang kan berubah Mbak, dari susah kan ke bahagia. Bener Iya. nggak? Ada orang yang bahagia jadi susah itu lebih ngenes Mbak. Kan sampean dari susah ke bahagia, nggak apa-apa loh. Bener nggak? Iya, karena dari dulu itu sebelum aku kerja selalu nggak dihargai sama saudara-saudaraku. Terus semuanya tapi suamiku selalu menghargai aku sih. Suamiku selalu mendukung aku, selalu menerima kekurangan dan kelebihanku. Dia nggak pernah menuntut lah, sebenarnya suamiku nggak pernah menuntut, tapi aku yang selalu menuntut diriku sendiri sebenarnya. Berarti kamu itu tidak memaafkan dirimu sendiri. Kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Iya, memang Dek. Saya nggak menghargai. Saya pentingkan anak dan suamiku biar nggak dihina-hina orang gitu sebenarnya. Kalau aku dihina, aku lebih nggak apa-apa. Aku nggak makan pun nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau suamiku sama anak-anakku selalu dipandang rendah gitu sebenarnya. Intinya itu sebenarnya kayak gitu aja sih. Kalau masalah masalah usaha, alhamdulillah sedikit
ada jualan sembako di rumah. Terus kalau masalah tabungan, terus terang memang aku belum punya tabungan. Karena dari mulai pengen kerja itu niat saya satu, saya pengen anakku pinter, sekolah yang pokoknya intinya pinter lah. Saya buat anakku. Kalau tabungan memang aku belum punya, tapi alhamdulillah sawah, lemah, ladang kering kayak gitu, aku udah ada. Ya aku beli dari hasilku kerja. Terus kalau rumah, terus terang aku belum punya rumah semewah teman-temanku. Rumahku masih biasa-biasa saja, sederhana, rumah kampung. Terus kalau masalah materi, alhamdulillah saya nggak kalah sama teman-teman. Anakku pingin biar nggak kehujanan, aku udah belikan dia mobil, walaupun nggak bagus, walaupun nggak reyen, tapi alhamdulillah aku udah bisa beli motor, ada 3 mobil. Bukannya sombong ya, cuma itu hasilku kerja di sini buat anakku, semua buat anakku. Nah itu sudah cukup loh Mbak. Masih apa lagi yang kamu takutkan? Masih apa lagi yang kamu khawatirkan? Nikmat Tuhan mana yang ingin kamu dapatkan lagi? Bener nggak? Suami baik, anak baik, rezeki sudah melimpah. Ya udah pulang, waktunya pulang ya udah pulang, nggak apa-apa. Jangan dipikir sayang. Iya Cek. Emang loh sudah punya mobil, sudah punya sepeda, punya rumah sendiri, tidak perlu mengatakan lebih baik daripada temenmu. Nggak perlu. Sudah bisa untuk meneduhkan itu sudah syukur alhamdulillah loh. Dibandingkan dengan orang lain, saya sudah punya mobil, itu syukur alhamdulillah. Maka dari itu anakmu ingin kasih sayangmu. Nah itu karena penting. Iya. Jadi yo, nah ini saya bisa minta maaf, saya mau ngomong, jangan tamak. Iya. Jangan tamak. Iya itu memang dalam hati kecilku memang belum bisa menerima itu, belum bisa ikhlas dan sabar dan bersyukur lah, intinya kayak gitu. Aku akui aku memang masih egois dengan dulu aku pernah kekurangan, pernah nggak makan sama suamiku. Semenjak aku punya anak kecil, aku nggak makan, tapi nggak ada satupun keluargaku yang peduli, malah orang lain yang peduli sama aku. Aku selalu dikasih singkong. Aku nggak pernah, padahal aku satu rumah sama orang tua aku, tapi aku nggak hiraukan aku makan atau tidak. Itu pun aku cuma diem sama suamiku, Itulah yang bikin aku egois. Aku memang sakit hati waktu itu, Iya, sampean pingin balas dendam nggak? Sampean sebenarnya itu pingin balas dendam, pingin membuktikan pada dunia bahwa sampean itu bisa. Tapi ingat, balas dendam itu nggak masalah sayang. Balas dendammu itu sangat bagus sekali, balas dendammu itu elegan sekali, dimana dengan kesuksesanmu itu adalah balas dendam yang terindah. Tapi ingat, yang namanya balas dendam tetap memakan korban, dan jangan korbankan anakmu. Sudah cukup. Bener nggak? Jangan loh. Iya Aku tahu, karena saya pernah dengar cerita di mana ada seorang menantu yang sakit hati banget sama orang tuanya, sama mertuanya. Sebenarnya bukan sama mertua sih, Loh, makanya kalau itu malah ibu kandungnya. Kalau mertuaku super, walaupun menantunya itu mau bicara apa, maksudnya saya itu mau ngomong apa, saya bertengkar sama suamiku pun mertuaku nggak pernah ikut campur, nggak pernah tanya, nggak pernah ini. Yang penting ya udahlah, itu kan urusanmu, kayak gitulah sebenarnya. Cuma yo ini dinamakan aku anak durhaka ya. Enggak tahu atau gimana. Cuma orang sebenarnya orang tua aku sendiri sih, cuma aku nggak pernah sakit hati sama orang tua aku. Cuma aku udahlah, walaupun jelek apapun itu kan orang tua aku, dia pun tak kirimi uang. Kemarin minta uang selalu tak kasih apa. Cuma aku memang kayak
sehati sih sama orang tua aku sendiri sebenarnya. Sebentar, gini loh Mbak. Dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Jika kamu memiliki suami baik, maka anakmu yang tidak baik. Tapi jika kamu punya suami anak baik, mertuamu tidak baik. Tapi kamu punya suami anak mertua baik, ibumu sendiri yang nggak baik. Dan saat kamu punya suami anak mertua ibu baik, ekonomimu tidak baik. Mungkin kamu dapat majikan yang tidak baik. Lah, kalau dapat majikan baik semuanya baik, kesehatan yang nggak baik. Dan semuanya kesehatan baik, keuangan baik, keluarga baik, umur pendek. Ya itu sudah semuanya itu Mbak. Semua ada ujiannya masing-masing. Ya bersyukur loh. Ujiannya ibumu kandung. Kalau ujiannya mertuamu, apa gak malah modar pindo wedewe? Bener nggak? Mbak ibu aja iso nesu-nesu, ndek ibu dewe iso nesu-nesu. Iya apa? Tapi kan tetap ibu. Iya. Kewajiban harus tetap dikirim uang, tetap disayangi. Tapi yang paling ngenes, kita punya semua yang sempurna, umurnya pendek, Mbak. Bener nggak? Iya, Cek. Iya, makanya syukuri deh, oke. Anakmu apik, mertuamu apik, bojomu apik, majikanmu apik, ekonomimu apik. Ya ibumu aja. Alhamdulillah. Ibumu Alhamdulillah aja. majikanku seperti orang tuaku sendiri. Maka dia dari itu menganggap aku babunya. Maka dari itu, kan saya selalu bilang, jangan pernah punya pikiran yang enggak. Kalau sama sendiri punya pikiran yang enggak, ya sama enggak kuat. Ojo oke. Dinikmati aja. Ngerti enggak? Di luar sana itu banyak orang yang lebih sengsara dari sampean. Dan jangan lupa amale. Paham enggak? Alhamdulillah, insya Allah. Aku cuma titip itu aja. Kenapa? Kamu itu sudah dikasih semuanya. Udah aku tanamkan dari aku udah memutuskan pakai hijab dan aku memutuskan semuanya 4 tahun yang lalu aku di sini, terus aku biar aku nggak punya materi yang berlebihan dan kemewahan, tapi aku bisa membawa hartaku nanti aku ke surga dan di akhirat nanti insya Allah. Insya Allah. Maka dari itu sampean harus gimana hidup ini nggak ada yang sempurna. Kalau semuanya baik, yuk sugih dhewean ngolaan sampean. Iya kan? Pancane gak kebagian kan? Iya enggak? Nah, iya bojo apik, mertua apik, ekonomi apik, anak apik, kabeh dijukuk sampean. Lah aku gak dibagi. Iya enggak? Iya, Cek. Memang anakku yang nomor 2 itu memang dia itu lembut hatinya, dia nggak bisa, dia dia itu nggak pernah banyak ngomong, sekali ngomong minta pun nggak pernah sama bapaknya, minta sama saya. Dia cuma bilang, "Mak, mulai, Mas nggak mau mama kerja terus. Terus Mas, engko nek mama gak kerja, Mas gak sekolah. Mending aku ra sekolah daripada aku mau tinggal terus." Itu pun gak mau menghadap ke saya kalau telepon. Itu aku tahu hatinya memang dia, karena waktu kecil udah aku ajak pergi ke sana, pernah minta susu cuma harga Rp2.000 atau Rp1.500. Aku bilang, "Nanti ya Mas, kalau mama udah punya uang." Itu aku yang sakit, sakit deh. Kalau ingat itu bener-bener sakit. Makanya sampai sekarang anakku minta susu, sampai sekarang aku belikan. "Mas, susumu masih enggak?" Udah habis. Tak suruh suamiku beli itu. Aku nggak mau anakku nggak terjamin lah intinya. Ya Allah, Cek, betul aku kalau masalah anak nggak bisa aku, Cek. Nggak bisa. Mbak, sebentar. Siapa sih yang bisa kehilangan anak? Tapi inget loh, jangan punya ikatan yang terlalu kuat. Anak titipan dari Tuhan. Sampean kayak gini, ekspresi kayak gini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Ingat, nyawa kita itu tidak ada dalam kontrak loh. Paham nggak? Jadi ikatanmu jangan terlalu kayak gitu. Dia punyanya Tuhan juga. Jangan sampai kayak bisa depresi loh. Kemarin tuh ada anak yang sampai hampir melakukan sesuatu di mana dia dapat kabar anaknya di Indonesia meninggal dunia. Paham nggak? Iya, saya lihat itu, Cik. Itu aku ikut nangis. Aku nangis setiap aku melihat konten Miss Yuni yang menyangkut masalah anak-anak itu. Mesti aku nggak bisa, air mataku itu berhenti. Aku nangis terus itu lihatnya. Selalu aku, Cik. Maka dari itu saya bilang sama sampean,
Anak itu sangat penting sekali. Jangan sampai suatu saat kamu kehilangan semuanya untuk mengejar harta. Sama ini wis untung duwe mobil, duwe sembarang. Orang lain itu loh kerja bertahun-tahun di sini. Ngurusi anak sing cacat, ngurusi sepuluh bojone yang cacat. Syukur ya udah ayo pulang. Habis ini kontrak ini pulang, istirahat dulu. Iya, jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Ngerti nggak? Saya pikir aku udah janji sih sama anakku, aku nambah lagi, terus nanti kalau aku kuat aku lanjutin 2 tahun, kalau enggak aku nge-break kayak gitu gimana ya, Ce? Iya nggak apa-apa, yang penting kamu harus janji pada dirimu sendiri kamu pulang, karena kamu sudah mendapatkan lebih. Tapi kalau nge-break kira-kira bisa dikasih nggak, Ce? Karena kemarin waktu pertama masuk pun bosku udah bilang, terus yang tanda tangan ke-3 kemarin, ke-4 ini kemarin bosku bilang gini, Wati, nanti kalau kamu pulang tak kasih semuanya jenenge uang long service. Kalau kamu belum pulang terus, aku nggak kasih, karena ini buat tabunganmu, kan setiap bulan kamu udah kirim, kamu nggak ada uang. Takutnya kalau aku kasih sekarang, kamu nanti pulang nggak punya uang. Ini buat modal kamu, dia bilang gitu sih, Ce. Ya, kalau kamu nge-break dalam peraturan di Hong Kong, kamu tidak mendapatkan long service. Tapi kalau majikan kamu mau ngasih, ya syukur alhamdulillah. Ini saya berbicara tentang peraturan. Ya. Iya sih, iya, Ce. Ada yang lain lagi? Alhamdulillah agak sedikit lega. Aku udah curhat ini sama teman-teman, semuanya juga kayak gitu sih, Ce. Pendapatnya seperti Miss Yuni. Itu tergantung kamu. Kamu sebenarnya udah ada semuanya, tinggal kamu sendiri yang harus menjalani dan kamu nikmati. Itu Nah, sih. ya sudah curhat sama teman-teman kok masih curhat sama saya. Karena belum kayak pengen sekali ketemu Miss Yuni ke kantor, cuma aku ini nggak pernah libur, Ce. Rumahku jauh. Nggak apa-apa, suatu saat sini. Kalau kita ada jodoh pasti ketemu. Rumahmu mana sih sekarang? Ini Sai Kung. Oke, Sai Kung sebenarnya dekat sih. Iya. Oke, jadi suatu saat sih, kalau kan nggak jarang libur. Aku, Ce, males libur. Oke, kalau ada jodoh Tuhan pasti kasih. Nggak usah khawatir tentang itu. Semoga mudah-mudahan ada, Ce. Udah nih. Oke lah. Jangan terlalu khawatir ya. Oke, makasih ya, Mel. Oke, Papa. Udah lega. Tuh. Iya. Oke, matur nuwun. Bye-bye. Oke, makasih. Assalamualaikum. Bye. Iya, orang yang pernah tersakitin sangat senang sekali dengan mbaknya ini, balas dendam yang sangat elegan, di mana balas dendam dengan cara baik sekali, di mana dia harus bekerja lebih hebat lagi, lebih kuat lagi. Cuman menurut saya adalah kebablasan sampai mengorbankan segalanya. The first priority jadinya hilang. Dia hanya ingin menyenangkan anaknya, tapi dia lupa bertanya pada dirinya sendiri, anaknya itu senangnya apa. Dan sekarang anak sudah dewasa dan anaknya bilang, Mak pulang aku ki kangen, aku ki pingin kamu bersama aku gitu loh. Jadi jangankan kalian, saya sendiri itu, karena anak saya kan nggak campur sama saya, anak saya tuh campur sama mertua saya ya. Begitu juga dengan anak perempuan saya itu nggak ada campurnya sama saya, karena mungkin saya punya keegoisan tinggi, suami saya juga punya keegoisan tinggi, jadi kita tidak kumpul. Jadi sangat indah sekali saat seorang anak mengatakan, Mak pulang Mak bisa nggak bareng sama aku gitu. Aku sendiri sedih, Mbak, sebenarnya, karena saya pribadi itu sih tidak bisa memberikan sesuatu yang seperti itu. Karena itu saya selalu bilang sawang sinawang. Saya mungkin di broadcast, di konten tuh kayak baik banget, tapi sebenarnya kan saya pribadi juga punya masalah di mana anak-anak saya itu tidak bisa kumpul bareng. Tapi saya serahkan itu semua pada Tuhan. Memang belum waktunya, jadi saya menghibur diri sendiri, ya belum waktunya, nggak apa-apa. Ntar kalau anakku sudah pingin balik sama aku, ya syukur alhamdulillah. Seandainya dia memutuskan untuk tidak kembali sama saya, ya tidak apa-apa. Begitu juga dengan Thomas. Dan Thomas untuk memilih kembali, ya udah kembali, tinggal nunggu adiknya kapan dia kembali. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, berbahagialah kalian yang punya keluarga utuh, berbahagialah kalian yang punya rumah tangga yang damai sejahtera, berbahagialah kalian yang punya ekonomi yang baik. Dan buat kalian yang
saat ini sedang diuji, tetaplah berbahagia karena kebahagiaan itu memberikan kekuatan yang lebih pada kita saat kita terpuruk. Ini pesan buat yang Anda hari ini jatuh, yang saat ini terluka, yang saat ini kecewa. Saya yakin mentari tetap bersinar. Dan jangan pernah putus asa. Karena hari ini kamu tidak bisa melakukan, suatu saat kamu tetap akan berdiri tegar. Jangan pernah berhenti untuk berusaha. Karena saat kamu berhenti, usahamu akan sia-sia selama ini. Saat kamu melangkah, kamu tahu bahwa kamu gagal atau menang. Tapi saat kamu berhenti, kamu tahu satu keputusan saja, kamu gagal. Jadi dalam hal apapun saya itu pernah mencoba, sekalipun itu tidak mungkin, saya mencoba. Dan apa yang akan terjadi? Saat saya gagal, saya pernah bilang, setidaknya saya pernah melakukan itu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Dan bye.